Dokter Janet jantung aman ya? Aman lah, Mister C. Oke. Iya, kayaknya kok capek sekali Dok. Ada ini. Oke. Sabar. Saya tanya Dedi, silakan bertanya mumpung ada Dokter Janet yang tahu tentang itu, Dedi. Khusus satu produk saja yang DNA salmon, Dedi. Saya juga bukan justru bertanya, Mister C. Justru saya ingin meluruskan malah. Memberikan kan itu justru ada keheranan di situ. Justru menurut saya bisa menjawab itu. Saya cukup paham karena begini, ini kan Dokter Richard ini kan DNA salmon ini kan udah jelas ya, dia kan di podcast Desu pun juga sudah jelas kalau kita mau lihat bukti-buktinya ya, karena kan di kepolisian sudah ada keterangannya. Nah itu dia mengolah seperti Dokter Janet bilang tadi, kardusnya dibuka lalu persatuan dikerjain dia, di packing diulang DNA salmon itu, dipakaikan mereknya dia, didaftarkan dia ke BPOM. Produk asalnya adalah River Skin. Nah kalau menurut saya kemungkinan besar River Skin pasti diperiksa dong. Menurut saya ini River Skin nggak punya kerjasama. Makanya ini salah satu kasusnya bisa naik juga nih menurut saya. Nanti kita lihat di pengadilan nanti nggak ada kerjasama antara River Skin dengan Dr. Richard. Apalagi produk ini sama-sama. Jadi gini, Mang Dedi, sorry. Jadi gini, waktu itu dijual bebas sama Dr. Richard Lee, jujur saya protes ke River Skin gitu, ke super ini suppliernya ke Piridam gitu. Saya protes, kenapa ini kok boleh kenapa ini kok dijual bebas sama Richard Lee gitu ya kan. Waktu itu awal-awalnya si Piridam itu nggak mau mengakui itu produknya Piridam. Itu nggak sama kok Dok, nggak sama, mungkin dia impor sendiri begitu asal muasalnya gitu. Tapi lama-kelamaan saya besar dia mengakui kalau itu produk dia gitu. Cuman Dr. Richard Lee kan mungkin beli banyak gitu. Siapa sih distributor yang nggak mau beli banyak kan begitu. Seperti itu. Jadi itu bukan masalah kerjasama atau gimana, tetapi si Richard Lee itu beli dari dia produknya, dan di Macron itu ya pasti ada perjanjian lah begitu. Seperti itu. Oke, jadi nah kan makanya kita karena fokus ke Piridamnya tahu. Ya, jadi kita berbicara ada nggak dia bukti perjanjian produk itu dia ada kerjasama, dia bisa repacking sendiri dengan merek yang dia sendiri kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari petunjuk yang ada di podcast Densu, itu kan Desember ya nggak ada. Dia dibilang dia kerjasama, dia langsung minta maaf. Memang itu kesalahan dia, cara dia marketing salah. Nah, dia diakui permintaan maaf itu sudah ada, teman-teman. Masalahnya di situ. Kalaupun memang dia bilang ada kerjasama, berarti kan harusnya sah dong dia melakukan itu, benar nggak? Berarti dia akan ngomong, nggak perlu minta maaf. Itu logikanya ya guys ya. Nah, jadi kita lihat aja di persidangan nanti masalah itu. Nah, kalau menurut saya, kalau memang betul begitu analisanya, dari 500.000 jadi 700.000 dan tidak pernah ada perjanjian kerjasama, ya menurut saya ya itu salah fatal ya. Kalau terkait tentang DNA salmon ya. Nah itu Mr. Z. Tapi kalau soal analogi Mr. Z tadi itu, masalah rokok tadi itu, ya selama penjualan ada istilah barang selama masih disegel itu masih jaminan pabrik. Kalau udah lepas dari segel, pabrik nggak tanggung jawab. Jadi kalau rokok yang dibeli itu udah lepas dari segelnya, ya jangan dibeli gitu aja. Tapi kalau masih segelnya masih utuh, silakan dibeli. Itu jaminan dari pabrik maupun dimanapun kita membelinya. Itu dan DNA salmon, masalah wet tomato itu kan gitu juga dari pabriknya nggak ada tempel itu, lalu dia tempelin itu, lalu dari harga sekian dia bisa naikkan tinggi. Nah, sama-sama juga motifnya mau cari keuntungan lebih. Di Miss V tadi juga gitu, produk ketiga ya, merek orang lain diganti jadi merek dia. Motifnya apa? Mau cari keuntungan lebih. Ini baru 3 produk nih. Nah, kita lihat di pengadilan, terbukti nggak itu. Tapi setidak-tidaknya yang mau saya sampaikan, untuk terkait DNA salmon itu sudah ada permintaan maaf dari dia. Dia minta maaf kepada masyarakat. Kalau memang dia punya surat perjanjian, dia pasti nggak akan minta maaf. Karena sah yang dilakukan dia secara hukum. Terkait tomato gitu juga. Walaupun belum ada pembuktian di pengadilan, tapi kalau menurut saya pribadi, saya sudah bisa tahu gitu loh. Terkait sama dengan kasus Nikita Mirzani kan. Belum ada di pengadilan, tapi saya lihat dari rekaman suara itu, saya sudah bisa bilang, oh ini pemerasan. Demikian Mr. Ji, terima kasih.
Oke, sabar dulu. Teman-teman, saya minta maaf ya, saya minta maaf mengenai rokok tadi ya. Saya kan beli eceran, jadi nggak pakai bungkus. Saya minta maaf. Beli eceran, cuma 2 batang saya beli. Tapi saya tidak bersalah, tapi saya tetap minta. Bisa sih kalau udah lepas dari segel pabrik nggak tanggung jawab pasti. Jadi gini, Master C. Ya, Jadi sudah. gini, Master C. Ya, ya memang nanti semua kan dibuktikan di pengadilan begitu. Cuman kalau misalnya itu nggak ada perjanjian, sepertinya juga nggak masuk akal. Kenapa? Karena untuk mendaftarkan itu ke produk BPOM itu kan pasti diminta Master C surat-surat dari apa namanya yang saya ceritakan kemarin. Ini produk dari mana? Iya kan? Oh, dari Korea misalnya. Ya kan, dari Korea. Dia kan harus minta, BPOM akan minta loh izin-izin BPOM-nya Korea harus ada, terus bukti labnya Korea harus ada, kan begitu. Ya kan? Nah, kemudian apakah si Richard Lee itu nanti ya memang di pengadilan harus dibuktikan. Apakah Richard Lee langsung ngambil dari Koreanya atau gimana, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau dia ngambil dari Piridam, ya pasti dia surat-surat itu dia pasti minta dari Piridam dong. Jadi Piridam itu pasti tahu. Karena apa? Karena jarumnya aja ada alkesnya dari Piridam. Jadi itu kan produk ngambil dari Piridam. Gitu loh. Logikanya kan begitu. Jarumnya itu, alkesnya itu izin dari Piridam. Jadi kan serumnya pasti juga ngambilnya dari Piridam. Gitu loh. Begitu. Tapi ya memang nanti di pengadilan semua harus dibuktikan. Jadi kalau sekarang Piridam ngomong nggak tahu menau, ya itu nggak masuk akal. Pasti Richard Lee beli jam jumlah banyak ya dia pasti tahu lah. Ya, tapi kan dari tarik BPOM loh, dokter. Ditarik BPOM loh. Kalau nggak ada masalah, BPOM-nya sah. Kenapa ditarik dari oleh BPOM? Kalau nggak ada masalah, Nah, belum Itulah salah kaprahnya BPOM. Itulah masuk. Itulah salah kaprahnya BPOM gitu, ya kan? iya. Karena serum itu ya bisa dioles karena BPOM kan mengcancel itu karena kan dibilang ini ada jarumnya begitu kan, sama itu ada jarumnya begitu kan. Nah, sebenarnya itu salah kaprahnya BPOM. Kenapa? Karena sebenarnya si Piridam sudah benar prosedurnya. Serumnya itu izin BPOM. Serum itu mau dioles aja bisa. Nah, jarumnya itu izinnya alat kesehatan. Alkes ya. Jadi kalau mau dipakaikan ke jarum juga jarumnya sudah ada izinnya. Jadi seharusnya BPOM itu nggak ada masalah, ya, produk itu nggak ada masalah dengan BPOM harusnya. Begitu loh. Jadi BPOM itu nggak salah kaprah. Karena apa ya, BPOM itu kayak awal-awal dia kayak ketakutan begitu sama provokasi dari oknum-oknum yang di sosmed itu, influencer di sosmed itu. Oke. Gitu. Bu Dokter Janet, alasan BPOM menarik itu apa kemarin tuh? Aku nggak tahu alasannya apa. Ya itu alasannya kan kalau nggak salah tuh alasannya ini harus izin alkes gitu loh, serumnya itu harus izin alkes gitu karena kan katanya disuntikan gitu, padahal enggak, harusnya itu dioles juga boleh. Tapi karena awalnya si Piridam itu kan menjualnya ke dokter, jadi dipisah sama dia, serumnya itu serum izin BPOM, jarumnya itu izinnya alkes gitu loh. Itu digabung dalam satu kotak. Jadi kotaknya ada 2, digabung jadi satu kemasan gitu. Ada di ini, saya nanti boleh aku kirim deh, Mr. C. Oke. Gitu. Mr. Z, itu produk itu kita kan di kasus Dr. Reza kita udah bahas itu. Itu kan dari tarik BPOM karena itu adalah termasuk alat produk obat. Jadi kalau menurut saya kalau diperdebatkan lagi itu sudah nggak bisa karena
kan sudah satu rangkaian, baik jarumnya, baik itunya, itu kan sudah dikategorikan obat dan sudah ditarik BPOM. Makanya semua sepakat Aku dokter-dokter nggak menjual lagi kan? Ya, Dokter-dokter kan nggak menjual jadi lagi gini, barang itu. jadi Bang Dedi jangan salah ya, Bang Dedi, satu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa itu produk itu serum izinnya BPOM. Itu masuk dalam kondisi skincare itu harusnya nggak masalah. Saking BPOM itu saking ketakutan. Dan waktu BPOM itu mencabut izin edarnya, itu tidak ada pemberitahuan ke sosial media. Katanya bulan apa itu sudah dicabut ya, gitu. Kira-kira pokoknya katanya sekitar 6 sampai 7 bulan yang lalu katanya sudah dicabut, tapi nggak ada pemberitahuan di sosmed. Gitu. Kemudian 7 sampai 8 bulan kemudian baru diumumkan di apa tuh media. namanya? Di medianya BPOM, ya kan? Jadi selama itu kan masih ada penjualan dari Piridamnya. Bahkan saya pun masih membeli waktu itu produk itu di Piridam. Dan expired date-nya masih 2026 akhir. Begitu. Ya, jadi BPOM sendiri juga nggak tegas dalam hal ini. Begitu. Oh, oh, oke. BPOM tidak tegas. Jadi saya bernarasi sedikit ya. Untuk BPOM Jadi gini besok sayang Mbak Devi Ambarita ya, Mbak Devi Ambarita ya. Kadang-kadang itu ya bukan kadang-kadang ya, banyak pejabat-pejabat itu, mohon maaf ya, banyak pejabat-pejabat itu takut ya, takut dengan beri pemberitaan, takut dengan giringan opini, takut dengan wartawan seperti itu, sehingga akhirnya kadang-kadang kebijaksanaannya itu akhirnya salah, begitu ya. Ya seperti apa? Katakanlah mohon maaf ya. Seperti Uya Kuya. Ya, Uya Kuya itu kan waktu itu menerima laporan dari beberapa owner ya, bahwa aksi-aksi Doktif dan teman-temannya ini adalah aksi-aksi yang ada permintaan sejumlah uang. Itu ada yang laporan, begitu. Itu kan disampaikan waktu dia rapat besar itu ya, rapat anggota komisi 9 itu dengan BPOM. Jadi ada permintaan sejumlah uang gitu. Kalau minta di-approve itu sekian ratus juta sampai sekian M. Itu ada videonya itu, begitu ya. Seperti itu. Nah, terus apa namanya juga ada upaya pemerasan untuk Dr. Reza. Itu kan disuarakan oleh Uya Kuya begitu ya. Atau Anda tahu yang terjadi, ya kan? Akhirnya Uya Kuya kan diserang. Ya, diserang buzzer bla 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 begitu kan. Akhirnya ketika ada salah satu anggota DPR RI yang ngomongnya sembarangan, yang mengatakan masyarakat goblok begini-begini, ya kan? Itu kan Uya Kuya ini terus diserang buzzer terus. Akhirnya Uya Kuya juga ikut kena marah dari masyarakat. Padahal kalian tahu nggak? Itu buzzernya siapa yang ngebayar? siapa itu? Itu sudah ketangkep semua itu. Ada itu yang big boss-nya itu. Gitu. Gitu. Ya. Dan itu sudah ditangkap gitu. Ya, itu ada di videonya Ibu Heni Sagara gitu. Itu buzzernya itu ketangkep itu. Dan ada itu apa namanya? Semua skripnya ini semua sudah kesita polisi semua. Jadi ada skrip-skrip yang ini narasi-narasi yang untuk menyerang Uya Kuya itu ada semua begitu. Jadi kenapa BPOM ini kan hampir semua masyarakat itu takut dengan yang namanya giringan opini, takut dengan wartawan, takut dengan ini, sehingga kadang-kadang gitu kan kebijakannya bisa salah begitu loh ya Mbak Ambarita ya, begitu sayangku.
Oke, sudah cukup. Saya sapa dulu nih ya. Ya, harusnya pada siapa kita percaya untuk skincare ya? Harusnya pada Bepom dong, sayang. Harusnya pada Bepom, Reverse tetap skin kepada Bepom. Gitu ya. Janet, reverse skin itu dijual dengan jarum suntik enggak ada aslinya, originalnya. Barang originalnya ada jarum suntiknya enggak aslinya, reverse skin. Aslinya dijual dengan jarum suntik. Nah, Bang makanya Edi, Mister Z, aslinya dijual makanya. dengan jarum Iya, iya. suntik. Iya, Pak, Bang. Tetapi Makanya tadinya itu kan dijual untuk para dokter. Untuk iya, para iya, Pak, dokter. ya, sebentar, Makanya sebentar. ketika Richard Lee Itu kita udah paham. Saya udah paham itu saya udah paham. Jadi gini, kenapa itu kan dikategorikan golongan obat? Karena pendaftarannya aslinya original produk itu reverse skin itu memang faktanya ada jarum suntik di situ. Makanya itu ditarik dari peredaran nggak jadi kosmetik lagi. Jadilah reverse skin itu produk obat. Lalu ketika produk reverse skin itu di dalam tanda kutip dibajak oleh orang, diambil barangnya, satuannya diambil, lalu dia jual. Ya kan dia jual itu kalau kesalahan pertama ya itu dia membajak produk orang ya misalnya kan. Nah, itu kesalahan itu udah jelas kalau di situ kalau menurut saya itu udah diakui. Tapi kalau untuk yang tadi itu aja jawaban saya Mr. Z. Itu peraturan pemerintah. Pemerintah menetapkan peraturan reverse skin itu adalah golongan obat. Jadi kalau misalnya berusaha menarik-narik, itu kan yang serumnya kan kosmetik, jarumnya aja yang obat. Ya nggak bisa gitulah. Kan barang itu satu kesatuan. Tentu harus jelas posisi barang ini mau dimasukkan ke golongan apa. Obat kah atau kosmetik? Begitu Mr. Z, silakan. Silakan Dokter Janet. Ini suntik itu obat atau suntik itu skincare atau suntik itu obat? ya itu tadi Mesersi ya kan tergantung aplikasinya. Ya kan, tergantung aplikasinya. Kalau serum itu dioleskan aja juga bisa. Begitu. Oke. Oke, saya sedang tidak ingin berdebat, tapi ingin tahu persoalannya itu apa, kemudian nanti kita akan membahas setelahnya. Sini kita kedatangan tamu teman-teman ya, kita sabar dulu. Loh, Bu Simaya ini baru mau disapa sudah turun. Bu Simaya, gimana sih? Mungkin Sheila mau bertanya sama Dokter Janet, silakan. Kayak nggak ada ya. Ini Dok, aku mau nanya nih. Kalau aku lihat dari itu, yang tadi yang dok lapor itu si kambing bukan sih dok? ini kamu Ya Big Boss-nya lah pokoknya Big Boss. Ya, Big bener Boss. kan dok? Sponsorin mereka tuh ada Big Boss-nya Mesersi. Ya, Oke, kita sebut saja Big Boss, tidak usah nyebut apa namanya ya, gitu ya. yang kemarin kita bahas itu Bapak. Oke, betul sekali. Jadi kita menyebut saja Big Boss. Oke, the Big Boss ini. Saya belum arah ke sana karena saya nggak paham itu, kasusnya juga saya nggak paham. Jadi saya tuh heran dengan Bu Simaya. Tadi sudah di atas, tiba-tiba turun tuh. Gimana sih Bu Simaya ini? Apakah Bu Simaya begitu ya? Sebentar, aku mau jawab si Debbie. Kalau sebagai customer, kita pakai jarumnya itu, aku ada kayak jerawat kutil gitu. Kalau pakai serum kadang nggak gini. Pakai jarumnya tuh kepotes, pakai serumnya langsung hilang gitu loh. Kalau buat cewek kan kutil yang kecil-kecil gitu bisa hilang sama DNA salmonnya pakai jarum itu. Jadi kan suka ada kayak kita pakai, kalau misalnya kita pakai yang soles, jadi tapi betul masih paham deh cewek-cewek deh. Suka ada kutil kecil gitu. Nah kutil kecil itu kalau kita pakai DNA salmon suntik Itu namanya gitu loh. bukan kutil Kak. Itu namanya Betul. bukan kutil, tapi beruntusan. Kalau di cewek itu bukan kutil. Kalau kutil itu biasanya dia ada yang gede, ada yang kecil, Ada itu yang- disebutnya. Nah, Pokoknya mungkin kalau kecil yang di itu wajah itu, itu yang di wajah kalau yang pakai kayak jarum tuh kayak hilang, apa? hilang. Kalau aku pakai, kadang aku kan pakai ini kan aku kayak punya DRL kan pakai ini halus. Cuman kadang ada kayak titik-titik gitu kan masih ada nih di kita. Tapi pas pakai tuh hilang pakai jarumnya si Dana Salam itu manfaatnya sih aku sebagai customer itu aja sih. Makanya aku bilang manfaat di aku. Oke, menyebutnya sih aku nggak tahu ya. Intinya begini, malam ini saya mulai sedikit tahu urut-urutannya. Tapi untuk supaya saya lebih tahu,
Saya mau lihat VT-nya Dokter Janet. Mohon maaf ya, saya nggak ngikuti VT karena saya bukan cantik gitu loh. Jadi saya itu kan kecantikan kan. Jadi saya nggak ngikuti. Makanya saya pengen tahu dari teman-teman semua begitu. Selamat pagi Bu Simaya. Saat malam, Esther Z. Aduh, Ya. seru nih ada Dokter Janet nih. Apa Iya, kabar dokter? Apa kabar semuanya? Selamat malam. Baik Bu, selamat malam. Bu, apa kabar? Saya mendengar dulu ya Mr. Z, saya lagi seru ini. Saya lagi mendengar satu persatu ini apa yang dijelaskan oleh Mr. Janet juga sehingga Ya, selamat malam Bu Maya. Selamat ya, malam. saat malam. Itu tuh Pak, dulu itu aku mau beli tuh yang DNA salmon yang ada jarum suntiknya itu loh, Bu Dokter Janet. Cuman ketahuan itu kan ketat ya, karena nggak boleh gitu. Kalau aku dulu tuh pertama kali viral itu harganya hampir 2 juta, Bapak. Kalau kita minta tolong itu di TikTok itu emang lagi viralnya tuh harga tergantung akun kalau di Indonesia. Jadi kayak misalkan pakai akun baru itu harganya berapa, ganti lagi akun ini harganya berapa. Jadi kalau aku lihat itu kalau dijual itu di aplikasi itu beda-beda gitu loh. Kenapa aku bilang sebutnya beda? Contoh nih Pak, kita contoh beli kasur lah ya, tapi tokonya sama. Misalkan kenapa aku bilang beda-beda aplikasi? Contoh kayak di sini di TokTok, misalkan harga kasur harganya 2 juta. Terus kita pindah tuh ke aplikasi lain. Kalau yang harganya yang nomor 1, kalau di aplikasi lain itu biasanya harga 1,5 juta. Pindah lagi nih ke aplikasi lain 1,4 juta. Nah, kalau di sini emang kalau belanja di sini emang terlalu mahal, makanya beda-beda aplikasi Bang Ded. Terus keduanya Jadi nggak jadi juga beli. beda-beda akun Ya, juga. jadi nggak gitu jadi beli. loh. Nggak jadi beli. Enggak, karena nggak boleh Stop, Bapak gitu. stop. Ya stop, karena nggak jadi beli jadi stop. Sekarang saya tanya Dokter Janet, apa Dokter Janet menjual juga terkait dengan ini, produk ini tadi yang Dokter Janet jelaskan? Saya menjual Mr. C, tapi saya menjual itu sebagai perawatan di klinik, tidak menjual di sosial media. Oh, masih ada barang? Kan sudah habis sih Mr. C, sudah habis. Lah begitu, kita baru tanya masih ada itu, maksudnya saya mau ke sana, mau pura-pura habis. Aduh. Sudah habis Mr. C, ya dijual dong Mr. C. Aduh, jadi nggak bisa ini dong, nggak bisa perawatan dong. Ada serum lain kan Mr. C, kalau mau perawatan mah datang aja gitu loh. Oke, Dokter Janet. Dokter Janet tuh menawarkan untuk saya di perawatan, tapi jauh gimana Datang lah teman-teman? Mr. C, kan nanti di endorse Mr. C. Ini loh Dokter Janet kedatangan Mr. C kan begitu. Mr. C datangnya ke Kak Fitri mulu. Datang ke Jakarta aja saya nggak dikabarin. Loh, saya kan laki-laki, masa mau ngabari perempuan? Nah yang buktinya kok mampirnya ke Kak Fitri mulu. Ayo lo. Saya mau potong si Bu Dedi itu nggak setiap wanita mau ke klinik, tapi kalau bisa di rumah aja itu aku banget. Dan teman aku juga kan dia TKW Hongkong ya, dia nggak setiap waktu bisa ke klinik, makanya dia pas ada DNA salmon di rumah aja dia beli kan. Terus dia bilang aja kan di klinik iya. Dan salmon di rumah aja tujuannya tuh biar kayak aku tuh bukan tipe klinik, tapi ketika memang bisa dipakai di rumah, aku di rumah aja. Aku ada orang tua, si teman aku TK aku ngajaga nenek-nenek, jadi nggak setiap kita tuh habis skincare kan, aku itu dok ya skincare ke klinik, tapi kan aku bukan tipe klinik ini sebisa mungkin kalau itu di rumah aku lakuin di rumah, itu penting. Makanya aku bilang produknya manfaat karena aku bukan tipe klinik. Teman aku yang TK aku juga dia jagain nenek kan, jadi nggak setiap saat bisa ke klinik, makanya ketika ada produk DNA salmon di rumah aja kita beli gitu sih sebenarnya, manfaat Ya, kita. jadi gini Kak, buka kedok ya. Jadi
ada treatment yang bisa digunakan di rumah, tetapi ada treatment yang perlu dilakukan di klinik karena yang dilakukan di rumah itu kan satu dosisnya kan nggak bisa tinggi. Konsepnya kan harus aman. Skincare itu kan konsepnya harus menggunakan dosis yang paling aman yang tidak di mana tidak perlu diawasi oleh tenaga medis. Itu prinsip skincare begitu. Tetapi kan kadang kulit yang sudah aging ya kan, istilahnya 30 sampai 40 tahun ke atas, itu skincare aja nggak cukup. Jadi perlu tindakan-tindakan yang misalnya yang lebih dosisnya lebih tinggi, yang diawasi oleh ahli. Misalnya apa? Chemical peeling ke, DNA salmon ke, apa namanya, derma needling atau DNA salmon itu yang pakai jarum lah ya, gitu. Laser. Nah, itu harus diawasi oleh dokter, begitu loh. Jadi ya memang kadang-kadang kalau si siapa tadi Mbak buka kedok masih muda ya mungkin pakai skincare aja cukup. Tapi kalau di atas itu kadang-kadang ya perlu dilakukan tindakan yang lebih kuat gitu loh. Oke, emangnya buka kedok di mana posisinya Gadok nih? mau menjawab si Bu Debi itu kan dia bilang kalau jual klinik saya setuju bukan dijual ke masyarakat. Nah, saya kan di rumah tuh ada manula, jadi gak setiap saat bisa ke klinik yang kayak gitu Bu. Kalau saya bisa, cuma karena ada manula makanya sebisa mungkin kalau ada produk yang bisa di rumah aja, saya di rumah. Jadi saya itu bukan kalau dibilang mau klinik tapi saya juga mau biar lebih glowing kan. Cuma kan ada tipe-tipe kita yang gak bisa ke klinik tiap hari. Jadi kalau bisa ada yang di rumah, udah kita pakai di rumah. Kayak aku sama teman aku tuh kan karena emang ada jaga nenek sama aku jaga orang tua, jadi ada yang dokter Jatmas yang lain kemarin DNA salmon di rumah aja ya kita beli karena sebelumnya kan udah pernah pakai produk dia yang bagus, jadi percaya, apalagi udah izin BPOM, jadi pas tahu DNA salmon di rumah aja ya udah beli gitu loh. Dok aku gitu kalau dibilang aku pengen banget tiap hari, cuman kan kadang waktunya nggak bisa ya, jadi pas ada produk yang di rumah aja ya udah ayo gitu aku gitu loh. Ngomong jawab Bu Debi Ambarita ini dok nih. Oke, gak usah dijawab, maksudnya biarin tanyakan aja. Tapi jawabmu kok cepet sekali kayak ini. Aku nggak bisa ngikutin ya. Kamu di mana sekarang nih? Di Jakarta. Cuman maksud aku Oh, tuh cuman mau aku dari segi customer emang sih mungkin salah karena ada tenaga ahli. Cuma kan ada tipikal wanita yang gak setiap saat bisa ke klinik karena ada kayak harus jaga orang tua, kerja gitu kan. Kalau dibilang pengen banget tiap hari biar lebih kelihatan glowing. Cuman kan kadang udah sebisa mungkin di rumah aja deh. Pas tiba-tiba ada yang bisa di rumah aja, aku pakai kalau pingin klinik juga dok, tiap hari pengen. Cuman kan kadang waktunya nggak bisa nih. Jadi deh di rumah aja. Apalagi ada orang tua. Jadi udahlah makanya pakai tiba-tiba semuanya di rumah aja deh. Kalau pingin karena walaupun kita pakai skincare kadang-kadang kan suka masih ada ini dok. Suka ada kayak apa gitu kan kecil-kecil gitu kan. Enak kan mau pakai. Cuman kan kadang waktunya tuh nggak ada. Jadi deh pakai yang bisa di rumah aja. Gitu sih maksudnya, bukan yang nggak pengen pengen. Oke, itu sudah diulang ya 2 kali. Kita sapa dulu ada Miss Helen. Silakan Miss Helen, ada Bu Dokter Janet, Miss Helen. Selamat malam Miss Helen. Oh, Miss Helen ya, berarti Miss Helen itu tetap silent ya. Oke. Ini ada pertanyaan Bu Dokter dari Zen Store. Dok, saya baru 15 hari dioperasi usus buntu. Kenapa saya baru makan 3 suap nasi, udah kenyang? Kenyang banget, Dok. Itu baru operasi, Dok. Mungkin dokter bisa menjawab nih. Ya, tadi udah saya jawab di bawah gitu. Jadi kalau masih 15 hari kan luka ususnya kan masih belum sembuh ya, begitu. Jadi pergerakan ususnya itu juga lebih lambat itu untuk mengolah makanan itu gitu. Jadi begitu diisi begitu ya dia langsung menimbulkan rasa kenyang karena apa ya, ususnya belum terlalu bergerak gitu. Lambungnya baik ususnya juga belum terlalu bergerak untuk peristaltik ya namanya ya. Jadi pergerakan ususnya itu belum cepat gitu, karena dia masih luka kan. Jadi mungkin belum butuh waktu lah untuk recovery. Begitu. Jadi kalau habis begitu ya kalau bisa jangan makanan yang kasar, harus yang halus-halus aja. Contohnya, Begitu. yang halus-halus itu apa? Gerager, bubur. Ya, bubur gitu. Kalau yang kasar apa contohnya?
Yang kasar ya nasi, terus daging apa gitu ya jangan dulu gitu. Ya berarti harus ada orang lain. Ada orang lain. Kalau ada daging kasihkan orang lain. Kalau yang bubur makan gitu. Ya, aku juga mau bertanya ini sama Bu Dokter kalau begitu udah enak jawabannya. Begini Dok, saya masak mie. Masak mie Dok, pakai telur. Aku belum pakai nasi. Kenapa saya sudah kenyang Dok? Makan mie pakai telur. Aku nggak pakai nasi. Kenapa tiba-tiba saya kenyang? Ya, karena kan Mister sih makan telur ya. Telur itu kan memberikan protein tinggi ya, memberikan rasa kenyang lebih cepat dan lebih lama. Gitu. Iya Dok. Maaf Dok. Maaf Dok. Ini ngikutin pertanyaannya itu. Makan 3 sendok sudah kenyang. Nah saya ini makan 2 piring belum kenyang. Aku masih tambah lagi. Perut naga itu, perut naga. Perut naga. Oke, mungkin teman-teman di bawah yang mau bertanya ya ini Mimin bilang nggak seru kalau nggak ada doktip. Nggak seru kalau nggak ada doktip. Aku nggak berteman sama doktip. Aku nggak ngikutin. Aku nggak follow. Aku nggak nonton. Jadi ya gitu loh.